Perhatikan soal berikut ini. Tentukan inverse dari matrik A. Jika A sama dengan matrik ya, dengan elemen negatif 1, A, 1 dan 1, kemudian jika determinan A dikurang A transpose itu sama dengan 0. Oke, nah jadi di sini kita coba dulu ya menggunakan pernyataan pertama. Nah, dikatakan bahwa matriknya itu adalah negatif 1 ya, elemennya A, 1, 1. Nah, di sini kalau misalnya kita ingin mencari inverse ya, inverse dari matrik A, maka otomatis kita harus nyari determinannya gitu kan. Jadi determinan A itu sama dengan, nah ini tinggal kita kali silang aja ya, negatif 1-nya dikali 1 gitu kan, sehingga nanti hasilnya adalah negatif 1. Kemudian ini dikurang A-nya dikali dengan 1, sehingga hasilnya adalah A gitu. Nah, yang jadi masalah itu adalah kita tidak tahu A itu berapa nilainya ya. Nah, karena kita tidak tahu, maka kita tidak bisa memastikan apakah determinannya ini nanti sama dengan 0 atau tidak. Jadi kalau misalnya dia determinannya itu sama dengan 0 misalnya gitu ya, atau dalam hal ini A-nya itu adalah berapa tuh? A-nya itu adalah negatif 1, maka otomatis dia tidak memiliki inverse. Nah, jadi pernyataan 1 ini belum cukup untuk membantu kita menentukan inverse dari matrik A karena nilai A-nya masih belum jelas. Oke, lanjut ke pernyataan kedua. Nah, di sini dikatakan bahwa jika determinan A dikurang A transpose itu sama dengan 0. Ya, nah ibaratnya kita di sini jangan gunakan pernyataan pertama dulu ya. Kita masih belum tahu matriknya itu elemennya apa. Maka kita misalkan saja baiknya, yaitu matrik A itu elemennya adalah A, B, C, D gitu. Otomatis nanti kalau misalnya dia ditranspose ya, barisnya itu jadi kolom teman-teman ya. Nah, misalnya AB itu dari yang mendatar berubah jadi ke bawah seperti ini. Nah, CD yang mendatar jadi ke bawah seperti ini gitu. Nah, kemudian barulah kita kurangkan saja ya antara A dengan A transposnya. Langsung saja ya, A dikurang A gitu kan ya. A dikurang A hasilnya adalah 0 gitu. Kemudian B dikurang C. Oke. Kemudian C dikurang B. Kemudian selanjutnya adalah D dikurang dengan D, hasilnya adalah 0. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita bisa cari determinannya ya. Jadi determinan dari A dikurang A pangkat T itu sama dengan, oh ya, ini tadi kan diketahui bahwa determinan A dikurang A transpose itu sama dengan 0. Jadi ini kita ubah jadi 0 nanti. Nah, kemudian barulah kita kali silang, 0 dikali 0 ya sudah habis ya, jadinya 0 gitu. Kemudian nah ya, kita tulis saja 0 dikurang, itu rumusnya. Nah, ini kita kali silang juga ya, yaitu apa? Yaitu B dikurang C ini. Oke, kita double tanda kurungnya dikali dengan C kurang B gitu. Nah, yang mana ya, ini negatifnya tetap ya. Yang mana C kurang B itu bisa kita keluarkan tanda negatif, B kurang C-nya tetap ya. Nah, ini saya ulangi ya. Ini kita keluarkan tanda negatifnya sehingga di sini jadi B ya. Kemudian ini jadi apa? Ya, benar. Jadi C gitu. Oke. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, artinya ini 0 sama dengan ya, 0 sama dengan negatif ya. Oh ya, negatif ketemu negatif jadi positif ya. Nah, sehingga ini berubah jadi B kurang C pangkat 2 gitu. Nah, artinya ya di sini kita bisa tulis nih ya, bahwa B kurang C itu sama dengan 0 ya. Nah, karena tidak cukup ya, kita pindah di sini sehingga B itu sama dengan C gitu. Karena B itu nilainya sama dengan C ya, B itu nilainya sama dengan C, otomatis ketika dia dikurang ini hasilnya 0 ini. Ya, ini 0, ini juga 0. Nah, gitu. Sehingga ya dari sini bisa kita ambil kesimpulan, ketika nanti kita cari determinannya, nanti itu hasilnya adalah 0 dikurang 0. Artinya determinannya itu sama dengan 0. Sehingga bisa kita pastikan bahwa dia ini tidak bisa ditentukan matriksnya gitu. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup.